Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Besem elaha rahamin, tehila le Elohenu rabunha olamin, harahamim melek yom hadin, eleka Adonai ekara woel Adonai ethanan, neheni beorah misor, aleket bedehelu beleane ito, lahalak beetsa risa welasaga. Dengan nama Allah yang maha pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Sebelum duduk, mari Bapak Ibu berfellowship samping kanan kiri, berjabat tangan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi. Jemaat yang beribadah secara online, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari menikmati hadirat Tuhan. Setiap musik yang dimainkan biar membawa kita kepada pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sama-sama di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
seumur hidupku. Oh Yesus, biar Engkau dapati kami di tempat ini Tuhan, kudus. Engkau dapati setiap jemaat-Mu benar-benar sungguh di dalam Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung
bersuka cita. Boleh kasih tanda sarangnya ya. Buat semuanya sarangnya ya. Yesus sayangku. Haleluya. Tuhan Yesus sayang Anda. Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Sekali lagi katakan, Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Haleluya. Kita menari buat Tuhan. Semua harus berekspresi ya Bapak Ibu. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Boleh ikuti dua dancingnya. Sama-sama. Seka-sekayo. Di kanan putar badan puji Tuhan. Sekali lagi katakan. Seka-sekayo. Putar puji Tuhan. Katakan Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayangku. Katakan Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Lagi katakan. Seka-sekayo. Bergerak Bapak Ibu. Putar badan puji Tuhan. Lagi katakan. Seka-sekayo. Di kanan putar badan puji Tuhan. Kasih sarangnya katakan. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Lagi katakan. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Kita menari buat Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala. Tetap berikan senyuman yang terbaik Bapak Ibu. Dan sukacita surga mengalir di tempat ini. Amin. Katakan. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang. Sekali lagi katakan. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yang masih semangat lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita mau sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Mari berekspresi buat Tuhan Bapak Ibu. Lepaskan sukacita. Rasakan hadirat Tuhan yang kami panggil. Sama-sama. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku.
bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan, dipersilahkan. Selamat datang di GDEO. Berikut informasi sepekan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GDEO. Kami menghimbau untuk jemaat baru tidak langsung meninggalkan tempat ibadah, agar para pekerja kami dapat berkenalan dengan Anda. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 12 Juli 2026. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah MKIS dan GC. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan MKIS dan GC. Halo sobat-sobat Youth, yuk merapat ke ibadah Youth. Ibadah akan diadakan setiap minggu ketiga di jam 1 siang, bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Mari bertumbuh dalam iman dan menikmati kebersamaan dalam Tuhan. Datang ya, ajak temanmu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita memulai hari dengan mencari Tuhan bersama dalam doa fajar yang diadakan setiap hari jam 4:30 pagi melalui online Google Meet. Link Google Meet akan dibagikan setiap hari melalui WhatsApp Group. Jemaat EO, mari bergabung dalam Community of Love atau PUL. Berikut adalah nama-nama PUL, lokasi, dan gembala PUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan PUL yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya, dapat menghubungi nomor berikut. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan ujian dari KUL WBI. KUL Deborah. Mari ibu-ibu boleh maju ke depan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kuliah barang semangat. Mari kita juga semangat untuk memberi. Dengan sukacita. Mari kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami memuji memuliakan Engkau, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Ketika kami juga Tuhan diberikan kesempatan memberikan persembahan perpuluhan saat ini, kami pun ingin bersukacita memberi yang terbaik buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oleh pujian katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan tak pernah habis dalam hidup kami, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku berhasil. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kerinduan kami adalah mengakhiri segala sesuatunya dengan kesetiaan yang datang daripada Tuhan. Kami sadar Bapa tidak gampang untuk setia. Banyak tantangan, banyak penolakan, banyak hal-hal yang terjadi yang seperti tidak kami harapkan. Tapi satu hal kami percaya, kami melayani Allah yang hidup. Kami melayani Allah yang penuh dengan belas kasih dan kasihan. Kami melayani Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan demi kekuatan.
Tidak akan pernah Kau biarkan kami memikul beban yang kami pikul melebihi kekuatan kami. Izinkan kami duduk diam pagi ini, mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu, pengajaran-Mu, teguran-Mu, arahan-arahan surga sempurna turun atas kami. Kami berjanji tidak mengeraskan hati kami. Biar oleh firman-Mu kami diubahkan, oleh firman-Mu kami mengerti akan kehendak-Mu, dan oleh firman-Mu kami melakukan semua rencana-rencana-Mu. Bapa berbicara, urapi yang ada di rumah yang ibadah secara online maupun kami yang ibadah secara onsite. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bisa menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Bapa berbicara, kami siap dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya bilang sama Pak Okto, ini diminggirin saja karena di banyak gereja juga begitu, sehingga Bapak Ibu ketika membaca firman atau PowerPoint yang disiapkan oleh hamba Tuhan, Bapak Ibu tidak terhalang oleh pembicara. Saya berdoa semuanya semangat, saya berdoa semuanya sukacita, saya berdoa tidak sibuk dengan media sosialnya, saya berdoa kita pagi ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin? Yes, haleluya. Nah, apa yang saya sampaikan pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak punya agenda pribadi. Tetapi saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang yang harusnya mengajar memang, jadi memberikan pengajaran buat Bapak Ibu supaya firman itu tumbuh. Anda hebat bukan karena ibadah di mana. Saya ulangi sekali lagi. Kita hebat bukan karena kita ibadah di mana. Betul? Jadi nggak usah kesaksian yang aneh-aneh. Saya kemarin ibadah di sana segala macam, nggak penting. Yang penting adalah Anda bertumbuh atau tidak. Nangkap sini. Kalau kita nggak bertumbuh, ibadah yang kau hadiri sia-sia kok. Betul. Ini bukan masalah upload siapa di media sosial, kita nggak penting buat saya. Yang penting adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita belajar apa yang Tuhan mau, dan kita mau saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk hidup bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Biar semangat yang di rumah maupun yang di gereja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan hari ini. Buat Tuhan, haleluya. Boleh PowerPoint-nya ditayangkan? Sign of moving away from God. Nanti kalau bahasa Inggris saya salah, ini adik-adik saya dari Amerika lama, nanti tolong dikoreksi ya. Ya. Nanti tanggal 8 Tasya datang. Putri saya yang kedua datang, sama cucu saya datang. Tanggal 8 mantu saya datang dari Amerika. Nanti bulan Juli juga anaknya Ella juga datang. Pokoknya kita Mama Boi mau reuni katanya. Haleluya. Jadi bahagia berkumpul bersama. Amin. Tanda-tanda menjauh daripada Tuhan. Saudara dengar baik. Kalau saudara nggak mendengarkan dengan baik, Anda akan meleset. Sekali lagi, ini bukan sindiran, ini bukan untuk memojokkan 1 atau 2 atau 10, 20 orang, tidak. Tetapi ini juga berlaku buat saya dan saudara. Kan firman itu pedang bermata dua, satu mengiris pembicara, satu mengiris yang mendengarkan. Pertanyaannya gini, kalau firman disampaikan dengan porsi yang sama, masalahnya adalah apa? Sejauh mana kita mengambil keputusan? Kita hidup di dalam firman itu, atau kita sebenarnya sebagai pendengar. Ya, setuju katakan amin. Haleluya. Firman-Nya berkata demikian, Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang apa? Kenapa pemazmur tanya takut? Maaf, saya artikan secara umum ya. Sekali lagi ini nggak ada tendensi apa-apa. Kalau Anda ibadah di rumah Tuhan, tapi fokusmu tidak kepada Tuhan, Anda nggak takut sama Tuhan. Gampang toh menerjemahkan? Iya kan?
Jadi kalau kita ibadah tapi sibuk kanan kiri sibuk ngurusi orang, Alkitab berkata Tuhan hanya bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Ini baru ayat pertama sudah mulai nggak enak ini. Koma, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Artinya apa? Semua janji-janji Tuhan, semua penyertaan Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan bisa digenapi kalau dasarnya apa? Anda hormat dan takut akan Tuhan. Kalau bahan baku ini nggak dapat, jangan mimpi atau jangan dikit-dikit klaim ayat ini aku pegang, aku klaim. Nggak ada cerita, ayat bukan diklaim, asuransi yang diklaim. Amin. Asuransi pun nggak dibayar juga nggak bisa diklaim kok. BPJS Anda nggak usah bayar, nggak bisa berubah. Sama dengan Tuhan. Anda nggak takut, Anda nggak sungguh-sungguh, tapi kita klaim janji Tuhan, mana ada cerita? Nggak ada. Saya berdoa pengajaran ini sekalipun sedikit agak keras kita bisa mengerti. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Amin. Tadi Bu Tuti doa pembukaan Jesus for everyone. Itu bukan di sini. Jesus for everyone itu kalau saudara menginjil. Jesus for everyone Anda harus mengalami. Kan konyol kalau kita ibadah tapi tidak mengenal Tuhan. Amin. Saudara menginjil, saudara melakukan amanat agung, saudara memberitakan kebenaran Tuhan, itu yang namanya nanti akan berjudul yang namanya Jesus for everyone. Mungkin di pasar Cisawa, mungkin dimanapun juga. Haleluya. Lanjut. Klik, tolong. Kalau ada gambar yang aneh-aneh, ini Rusman yang buat. Ya, ini jambulnya dia kayak begini. Bagaimana tanda orang mulai menjauh dari Tuhan? Yang pertama apa? Mulai apa? Kehilangan kerinduan doa, mulai kehilangan gairah doa, mulai kehilangan hubungan dengan Tuhan. Betul. Ini apa namanya? Penelitian. Berarti secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Barna Institute itu di Indonesia. Kalau Peter Wagner round the world, tapi di Barna dulu. Barna bilang begini dalam penelitiannya, hamba Tuhan itu punya jam doa intim every day, tidak lebih dari 20 menit. Ini kan mengenaskan. Sementara kita lihat Instagram, lihat TikTok 5 jam. Oh tuh, amin. Kita balas-balas WA saja itu bisa 2 jam. Mulai kehilangan apa? Kerinduan untuk doa. Padahal doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah hubungan yang engkau bangun dengan Tuhan. Hana tinggalkan Ramathaim menuju ke Silo dengan perjalanan panjang. Hana teraniaya, Hana dimadu segala macam. Tetapi tujuan datang ke sinagoga cuma satu, berdoa. Kalau orang Kristen sudah tidak punya gairah doa, ada yang salah dengan kekristenan. Orang doa pun belum tentu juga berkenan di hadapan Tuhan kalau nggak takut akan Tuhan. Paham maksud saya? Karena ada orang doanya ngamat-ngamati, ada orang doanya nonton. Konteksnya di judul pertama tadi apa? Takut dulu akan 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Tapi coba lihat di terjemahan bahasa Inggris. Ini saya ambil dari New International Version, bukan dari New King James. Di sini dikatakan pray without cease. Artinya apa? Tolong nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi doa tanpa berhenti. Doa tidak jemu-jemu, doa terus sambung menyambung. Jelas? Artinya nggak bisa hari ini doa semangat, besok loyo. Pray without cease. Tidak ada lelah,
Tidak ada api yang padam. Kesukaannya apa? Doa. Pak, Bu, kita mulai doa fajar itu 2 minggu yang lalu. Hari pertama saya tidak ikut karena tidak biasa. Terus lolos. Hari kedua dan seterusnya sampai ini ikut. Pak, Bu, ini saya hanya bersaksi ya. Setelah doa setengah jam 4.30, saya lanjutkan baca firman pribadi, saya berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya kasih kesaksian buat saudara. Masalah yang saya hadapi hari-hari itu banyak. Tapi yang luar biasa, kekuatan doa itu loh, yang membuat tetap tersenyum. Betul. Masalah nggak hilang loh, masalah nggak hilang. Tapi ada kekuatan dalam doa itu. Justru dalam doa pagi, saya itu selalu baca renungan buat kawan-kawan yang ikut di Google Meet. Saya dapatkan pewahyuan demi pewahyuan, saya bawa ke kulpun. Dan itu membuat saya, wow, Tuhan itu keren loh. Ini bukan masalah, Pak, saya rajin apa, bukan itu. Masalahnya apa? Anda doa didasari takut akan Tuhan. Dan apa? Kita doa without ceasing, berturut-turut. Sebab apa? Tuhan tidak pernah lelah untuk menjaga saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kalau Tuhan gak capek, alasan apa kita capek? Kalau bilang, Pak, capek kerja, jangankan kerja, tidur terus saya capek. Amin. Klik berikutnya. Yang kedua, tanda yang kedua. Ini sambil dikoreksi, kira-kira posisi kita di mana sekarang? Yang kedua, tidak lagi apa? Gak lagi menikmati membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini bahaya Bapak. Kalau firman yang kita bacanya berlalu demikian saja, ada yang salah dengan hati kita. Jangan-jangan kita udah keras. Jangan-jangan kita udah bebal. Sementara kalau baca sesuatu yang sifatnya viral, kita kepo banget. Bahkan ada orang yang apa saudaraku, justru cenderung kepo terhadap masalah orang lain. Kepengen tahu sampai detail-detailnya. Saya bilang di keluarga, saya bilang di kampus, saya bilang begini, gak usah ngurusi dapur orang lain. Urusi aja keluargamu dan urusi imanmu di hadapan Tuhan. Amin. Tidak lagi menikmati membaca firman Tuhan. Membaca firman saudaraku, kalau saudara lemah, wow, itulah penghiburan yang luar biasa. Lihat sebentar. Saudara, pernah saya kasih ilustrasi. Ada ada serigala tua. Masih ingat ya di minggu pertama? Serigala tua. Dia cerita kepada cucunya. Sekarang enggak anak-anak, sekarang cucu. Karena sekarang yang trending topik sekarang cucu. Karena saya udah punya cucu. Jadi dia cerita sama cucunya begini. Cucuku, di dalam tubuhku itu ada serigala yang jahat dan ada serigala yang baik. Dia sedang perang. Kalau saudara dari cucu serigala, apa saudara tanya? Siapa yang menang? Betul, logik. Siapa yang? Saya tanya kepada saudara, kira-kira siapa yang menang? Yang kuat. Betul. Ada lagi yang saya mau jawab. Siapa yang menang? Siapa yang lebih banyak engkau kasih makan? Jelas sampai di sini. Kalau rohmu engkau kasih makan kebencian, rohmu engkau berikan makan iri hati, rohmu engkau berikan makan kekecewaan, ya seperti itulah kita. Tetapi kalau roh kita diisi oleh firman, yang nampak atas hidupmu bukan kamu lagi, tapi firman yang nampak atas hidupmu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Firmanmu itu apa? Dengan kata lain, kalau kita berjalan tanpa firman, Anda nyasar. Karena hidup ini dari ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah tentukan kita.
Saudara pasti pernah dengar lagunya Don Moon yang pernah diterjemahkan oleh pendeta William Kauntu. Dia bilang begini, dalam kelelahan aku gak mau lagi disertai manusia. Dalam kelelahan aku tidak hanya berhenti disertai malaikat, tapi di dalam perjalanan selanjutnya jangan suruh aku Tuhan berjalan kalau engkau tidak berjalan bersama dengan aku. Itu keren. Bila kau tak besertaku, terus ku perlu Tuhan pimpin dengan. Coba sekarang bedakan dengan Mazmur 1 ayat 2. But his delight is in the law of the Lord. Tetapi orang yang menghargai, coba tayangkan bahasa Indonesianya coba. Nggak ada di sini. Boleh ditayangkan bahasa Indonesianya. Kalau di sini dikatakan apa? Menghargai, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Inggris berbeda. Menghargai setinggi-tingginya semua hukum Tuhan. Siapa yang menghargai hukum Tuhan? Angkat tinggi-tinggi dulu tangannya. Kalau Anda kehilangan kasih, Anda tidak menghargai hukum Tuhan. Amin. Siapa yang sayang Tuhan? Anda memandang rendah orang lain, itu pun Anda tidak menghargai hukum Tuhan. Amin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Boleh balikkan ke PowerPoint. And his law doth he meditate day and night. Direnungkan, bukan hanya perenungan. Direnungkan itu siang dan malam. Artinya merenung apa? Kalau merenung bahasa Indonesia diterjemahkan gak enak. Kayak bengong di pinggir jalan. Itu merenung. Betul? Habis nonton drama Cina terus itu merenung. Itu merenung. Seandainya saya di situ, itu merenung. Ya toh? Hari ini jadi tukang cuci piring, seminggu lagi jadi CEO. Bener nggak sih ini? Wih, good pun merenung gitu. Bener nggak sih? Tapi apa kata di sini, dot di sini? Ternyata di sini apa saudaraku diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari apa? Apa yang difirmankan Tuhan kita aminkan, kita lakukan sehingga pendengaran, perkataan, penglihatan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan. Amin. Jadi nggak bisa kita bilang ayo kita ibadah tapi kita sendiri nggak ibadah. Ayo kita sungguh-sungguh, tapi kita sendiri nggak sungguh-sungguh. Ayo kita mengampuni, tapi kita sendiri masih menyimpan sakit hati. Jelas ya perbedaannya. Jadi tidak lagi menikmati membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pak Bu, kekuatanmu hanya terletak dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan. Yang ketiga. Nah ini, baca rame-rame, 3, 2 ya. Ayo baca yang keras, jangan pura-pura nggak lihat. Ada yang nggak bisa lihat di situ, ini gede sekali loh. 3, 2 ya. Mengabaikan ibadah. Udah di WA, di telepon, di broadcast, oke. Tapi nggak datang juga. Loh, Pak, Bu, coba deh, sekarang jujur cerita, jujur yuk. Saya membroadcast jadwal ibadah, mengajak Bapak Ibu ibadah, kira-kira untuk kepentingan siapa? Ayo jawab dong, buat kepentingan siapa? Nah, kalau buat kepentingan diri Anda sendiri, kenapa kita abaikan? Betul nggak? Saya tanya sekali lagi, ibadah penting tidak? Orang seberang bilang begini, sholatlah terlebih dahulu sebelum engkau disolatkan. Nah ini kan gak enak.
Cari Tuhan sebelum Tuhan panggil engkau. Betul? Ibadah kita 1 minggu cuma 2 jam, 1,5 jam. Bagaimana mungkin kita nggak sungguh-sungguh? Orang mulai mengabaikan alasan sibuk, alasan acara, alasan healing, alasan apa? Family. Ya itulah. Amin. Ya. Kalau toh memang harus holiday, di tempat holiday itu carilah Tuhan terlebih dahulu. Amin. Paling tidak ikutlah online. Karena kalau Tuhan engkau dulukan, Matius pasal 6 ayat 33 berkata apa? Dengan segala kerajaan dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada saudara. Tepuk tangan Tuhan. Ya. Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita sorry. Saya baru ini gambarnya Diki di sini. Sorry. Ada Pak Okto lagi. Sorry. Ini bukan berarti mereka mengabaikan, enggak. Ini ibadah juga ini. Ini youth celebration di tempat olahraga. Ini Rusman ini atendensius sedikit. Ya. Karena mereka punya prinsip mensana and corporation. Dalam tubuh yang sehat, kantongnya juga sehat. Haleluya. Bilang kanan kiri, jangan malas bergerak. Iya, makan aja dipikir. Jadi mager. Ya kan? Doa mager. Tapi kalau makan nggak mager. Coba Ibrahim. Jadi anak muda kalau diundang ke olahraga, tolong ya hubungi Disa sama Rusman. Panitianya ini ada Pak Diki sama Pak Okto. Jadi mereka itu coachnya. Nah, pelatihnya. Oke. Tapi aku pakai batik olahraga ini gimana cerita? Waduh. Aku baru nggak. Oke. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan apa? Diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Titik selanjutnya berbicara demikian. Seperti yang dibiasakan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan alias orang fasik. Jadi Pak Bu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang malas beribadah, Alkitab berkata apa? Kita barisan orang fasik. Betul. Ibadah tidak hanya dalam satu komunitas gereja, tidak. Di sini ada call. Anda malas call sama dengan Anda menolak ibadah. Amin. Pertemuan ibadah. Nah, pertemuan ibadah ini dalam terjemahan aslinya adalah segala sesuatunya yang dibicarakan tentang Tuhan. Jadi jangan ibadah pertemuan tapi yang diomong perang Iran Amerika terlalu jauh. Nggak usah. Jauh pikiran kita. Ada call bahas dolar naik tinggi, terlalu jauh. Kita ke warteg beli mie bebek nggak pakai dolar. Haleluya. Jadi yang kita pikirkan apa? Firman. Bilang kanan kirimu firman Tuhan. Haleluya. Klik berikutnya. Nah ini yang keempat, baca yang lebih keras lagi. Hatinya mengeras. Dibilangin nggak mau tahu, ditegur nggak mau berubah. Ada yang begini, banyak. Hatinya mengeras, merasa dirinya paling benar. Ini bahaya. Makanya kalau lagi diskusi sama orang, saya ngomong debat, terus ada perkataan demikian, pokoknya lebih baik Anda mundur dari diskusi. Mundur. Karena orang yang demikian udah mulai nampak kebebalannya. Buang-buang waktu. Itu. Sekarang kalau kita diskusi dengan orang yang memang nggak mau berubah, udahlah Anda buang-buang waktu. Masih banyak orang yang mau dilayani. Amin. Sama dengan pelayanan satu nggak diterima, saudara jangan putus asa. Terlalu banyak pelayanan ini. Jadi pendeta pun juga begitu. Nggak usah ribut karena nggak usah dijadwal. Kalau Tuhan suruh nggak ada yang salah. Amin. Hatinya menjadi semakin keras terhadap teguran Tuhan. Ibrani 3 dia berkata,
pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah apa? Siapa yang ingin dengar suara Tuhan? Nah, ini suara Tuhan. Pada hari ini jika kamu mendengar firman Tuhan, kan suara Tuhan. Haleluya. Ulangan pasal 28 dengan jelas berkata, ketika engkau mendengarkan firman yang kusampaikan hari ini, engkau simpan dalam hatimu, engkau lakukan dalam keseharianmu. Kenapa ini mati? Oh, pencet. Saya ulangi sekali lagi. Tadi apa yang saya bicarakan? Melvan apa? Oh, dah. Saya besok-besok mau potong tanya jawab, dia ketahuan mana yang ngantuk, mana yang ada di kok. Bingung. Oleh suara saya kayak petir masih kayak di belakang ngejazz. Nggak di sini, nggak di sini. Udah, jangan tutup lagi, mati lagi. Ini tanda-tanda baterai udah habis. Tes, oke. Saya pegang sini ya. Coba hatinya mengeras. Ulangan pasal 28 berkata demikian. Tetap jika engkau mendengarkan firman yang kusampaikan hari ini dan apa? Engkau lakukan dalam hidupmu. Engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melakukan dengan setia. Ulangan pasal 28 berkata demikian. Engkau kujadikan naik bukan turun. Kujadikan engkau kepala bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tapi harus jelas. Jangan keraskan hati. Dosa tidak lagi menimbulkan apa? Penyesalan, tetapi apa dianggap? Siapa yang mau masuk surga? Yang rindu masuk surga? Sebatas rindu? Siapa yang mau masuk surga? Oke. Siapa yang mau masuk surga? Tahu kuncinya? Bilang kanan kirimu, makanya jangan berbuat dosa lagi. Loh, nyakiti hati orang dosa tidak? Mengecewakan orang lain dosa tidak? Ya kenapa Anda lakukan? Pengen masuk surga tapi bergaul dengan dosa, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Jadi kalau Anda ini masuk surga, ya itu. Setiap dosa bereskan, lakukan penyesalan, mengalami pemulihan. 2 Tawarikh 7 ayat 13-14 berkata, bila mana aku menutup langit, bila mana aku menutup bumi, sehingga hujan tidak turun, tetapi umatku yang namanya disebut, namaku disebut, aku akan mencurahkan berkatnya di tempat ini. Di tempat itu di mana? Yang punya tangan angkat, yang punya tangan angkat, taruh di dada. Itu buat aku Tuhan. Amin. Tapi berbalik dan bertobat. Amin Bapak Ibu. Ingat loh, saya sampaikan berulang-ulang di tempat ini bahwa apa? Masalah terbesar kekristenan hari-hari ini bukan masalah sakit penyakit. Masalah kekristenan hari-hari ini bukan masalah berkat gak lancar, bukan karena PHK. Ntar lagi September 80.000 orang pasti di PHK. Pasti. Berarti keadaan tidak santai. Amin. Saudara punya ketahanan pangan yang cukup. Artinya apa? Jangan beras dibuang-buang, kalau makan jangan dibuang-buang. Gak gampang hidup ini. Amin. Jangan gak enak sedikit buang, beri lagi, masih ada uang. Betul. Tapi suatu ketika kita juga akan masuk masa yang suka. Ketika Elia tidak turun hujan di Israel, rumah Elia bukan berarti ada hujan, enggak. Betul Pak Bu. Serius saya katakan. Ketika Elia berdoa, kalau tidak kukatakan embun dan hujan tidak akan turun selama 2,5 tahun, rumah Elia juga tidak akan berada hujan. Artinya apa? Kalau orang lain mengalami masalah, bisa juga kita mengalami masalah. Kalau orang lain mengalami kekurangan, bisa juga kita mengalami kekurangan. Jangan bilang begini, Tuhan menyertai aku. Betul, orang yang disertai Tuhan bukan berarti kebal masalah. Yang setuju, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya,
Terus saya lanjutkan. Kasih kepada Tuhan mulai apa? Digantikan kasih kepada sesama. Saya diskusi sama istri. Gak penting lagi kita terkenal. Gak penting. Gak penting lagi orang harus hormatin. Gak penting. Biarkan Tuhan yang terkenal. Kita semakin kecil. Amin. Gak penting lagi kita mengeksploitasi. Oh, saya gembala. Gak penting. Senangkan aja Tuhan. Tuhan akan menyenangkan saudara. Kita gak usah lagi egosentris. Kita gak usah lagi gue gak usah. Amin. Layani dengan baik, layani dengan benar, layani dengan sungguh-sungguh. Allah yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita berjamuan kudus ya. Oke, ini masih ada 4 lagi nih. Apa kita rangkap aja pada 1, 2? Saya tutup sampai di sini. Janganlah kamu apa? Mengasihi dunia. Artinya gini loh Pak Bu. Tujuan utama Tuhan datang bukan supaya saudara diberkati. Memang ada ayat supaya diberkati, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ada firman yang mengatakan bahwa oleh Tuhan, oleh bilur-bilur kita sakit. Tapi itu bukan tujuan Tuhan. Bukan tujuan utama Tuhan. Tujuan utama Tuhan cuma satu. Supaya satu pun manusia tidak ada yang binasa. Amin. Amin. Loh Pak, Bu, kalau kita sadar kita takut akan kebinasaan, harusnya selama kita hidup, harusnya kita sungguh-sungguh. Supaya tanda-tanda yang saya buat sedemikian rupa ini jauh daripada Tuhan, gak lagi ada dalam diri kita. Coba lihat tadi Kul Deborah. Kalau melihat mama mertua saya jalan aja udah dituntun. Tapi semangat kok, boleh. Haleluya. Amin. Ya, artinya apa? Kita jangan hanya berargu dengan Tuhan hanya alasan sibuk, fisik segala macam. Enggak laku. Semakin engkau bergairah di hadapan Tuhan, semakin Tuhan berkenan dengan saudara. Kewenangan bagi Allah kita. Jadi janganlah apa? Mengasihi dunia. Artinya kita masih hidup di dunia. Kita juga keluarga kita penting, keuangan kita penting, kesehatan kita penting, betul nggak? Tapi Yesus lebih penting daripada segala-galanya. Amin. 4 hal ini kalau itu nggak ada dalam diri saudara, saudara boleh mengucap syukur. Amin. Tapi kalau dari 4, 3 ada di kita, ada yang salah dengan iman kita. Amin. Tadi ada doa yang jiwa tidak bisa datang kalau kita tidak memberitakan Injil. Jiwa tidak pernah datang kalau kita tidak mengajak jiwa. Haleluya. Amin. Jadi kalau ada jiwa, ayo ajak. Bukan hanya untuk memenuhi gereja, bukan itu. Tujuannya apa? Supaya orang mendapatkan keselamatan. Pak, Bu, umur kita tidak tahu, tapi keselamatan itu penting. Dan pertobatan itu mutlak. Pulang ambil keputusan. 4 hal yang saya sampaikan jauh daripada saudara, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi anak kita. Haleluya. Amin. Saya undang makin berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, mataku tertuju padamu. Haleluya Yesus. Berapa syana? Tertuju padamu. Katakan segenap hidupku.
menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Saudara persiapkan hati dan pikiran saudara, tubuh dan jiwa roh. Kita dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Kita diundang masuk dalam satu sakramen yang kudus, sakramen perjamuan kudus. Kuduskan tubuhmu yang di rumah maupun yang di gereja. Urala basyana. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Umat mengikuti kehendakmu ya Bapa. Umat selalu menyenangkan hatimu. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami meresponi panggilan-Mu. Kami masuk dalam undangan-Mu yang kudus, sakramen perjamuan yang kudus. Yang di rumah maupun yang di gereja, kuduskan kami. Kuduskan semua jemaat-Mu tanpa terkecuali. Kebencian tidak ada dalam hidup kami. Kekecewaan tidak kami simpan. Iri hati tidak kami pelihara. Tetapi ucapan syukur limpah atas kami. Berkati pelayan-pelayan-Mu. Kuduskan pelayan-pelayan. Kuduskan hamba-Mu. Biar kami layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Hamba mengangkat tangan memberkati roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur di hadapan kami menjadi sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Umat mengikuti kehendakmu ya Bapa. Sedang bangkit berdiri yang sedang melakukan roti dan anggur. Mau selalu menyenangkan hatimu. Mau selalu menyenangkan hatimu. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Yang di rumah sarana yang ada saudara pakai untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu ingat, ketika aku di dalam engkau dan firmanku di dalam kamu, apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Angkat cawanmu tinggi-tinggi di angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Besem Elaha Raham. Di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami angkat roti ini sebab Engkau berfirman, apa yang telah aku teruskan kepadamu, aku terima daripada Allah Bapa. Yaitu pada malam waktu sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang online maupun yang onsite, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kutuk yang seharusnya kita terima dibayar lunas. Bahkan dosa yang seharusnya kita pikul, oleh karena pengorbanannya kita disucikan. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Yang di rumah angkat sarana yang ada di hadapanmu. Lalu sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian ia bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, firman Tuhan. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan, yang online maupun yang onsite, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawanmu, naikkan ucapan syukur. Tidak ada yang diam dengan iman. Kau berkata, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berobat berat cari Tuhan, sebab Dia jawaban kita. Mari sembah Dia. Perjamuan kudus yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kami rindu perkenanan-Mu. Kami rindu terus Engkau yang menuntun kami, dan jamahan-Mu nyata atas hidup kami. Kami yang hadir, baik yang onsite maupun yang online, tidak hanya cakap untuk mendengar semua seruan firman-Mu, tapi kami dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku akan firman-Mu. Kami dengan iman percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang dalam kebimbangan dan keraguan Tuhanlah jawaban yang pasti. Makasih Bapa, sebagai ungkapan syukur buat karya dan pengorbanan-Mu, kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu
persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, baik melalui cash maupun kiris Tuhan. Kami percaya rupiah demi rupiah yang kami kumpulkan berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan hati kami, sikap tubuh kami di hadapan-Mu, biar persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap membawa penampuran di hadapan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dengan kemenangan dan berkat daripada Tuhan. Perbesar kapasitas imanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnis usahamu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Kasih karunia yang datang dari dalam Allah Bapa, Allah Yehova, cinta kasih daripada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, pertolongan Roh Kudus, Holy Spirit, Roh penolong, Roh yang memberikan kami sukacita, Roh yang membawa kami kepada kebenaran. Kesemua kelimpahan berkat kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.